Untuk Ustadz Wahyu, waktu dan tempat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat, hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Muslimun rahimahullah. Kandungan Al-Quran terbagi secara garis besar kepada tiga. Menyangkut persoalan akidah, yang kedua menyangkut persoalan syariat ibadah, dan yang ketiga menyangkut persoalan akhlak atau muamalah. Pada bagian syariat atau akidah, Al-Quran memperkenalkan diri sebagai tibyanan li kulli syai', menjelaskan aneka macam persoalan-persoalan kehidupan yang kemudian diatur oleh syariat di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, agar kita mampu memahami Al-Quran, paling tidak kita memerlukan sejumlah pengetahuan, sejumlah ilmu, agar pemahaman terhadap Al-Quran menjadi baik, benar dan lurus, terhindar daripada takalluf dan ta'assuf. Takalluf itu memaksakan makna padahal bukan itu maksudnya, ataupun menghindarkan daripada ta'assuf, sifat sembrono, atau memahami Quran secara serampangan, yang kalau kedua-duanya itu, takalluf dan ta'assuf itu, menjangkiti kaum muslimin di dalam memahami Quran, maka yang lahir adalah pemahaman yang keliru dan sesat. Sebenarnya bukan hanya persoalan ibadah, persoalan akidah juga sama. Kelompok Ahmadiyah misalkan mengartikan khatamin nabiyyin itu cincinnya para nabi, sementara hampir seluruh umat Islam bersepakat khatamin nabiyyin adalah penutup pamungkas para nabi, sehingga tidak ada lagi pintu kenabian dan kerasulan, ditutup sudah oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Ahmadiyah berpendapat pintu kenabian masih terbuka, maka ada nabi setelah Nabi Muhammad, itulah Mirza Ghulam Ahmad. Itu pendapat sesat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi Al-Quran, maka memang kita memerlukan ilmu-ilmu pembantu sehingga pemahaman kita menjadi lurus. Bukan hanya terhindar dari pemahaman-pemahaman ekstrim yang tidak benar, ya, baik yang keluar dari mulut orientalis maupun juga kelompok-kelompok liberalis. Karena liberalis juga kadang-kadang Qurannya sama, ya, pasti Qurannya sama, ayatnya sama, hurufnya sama, tapi pemahamannya itu yang liberal, sehingga ada pendapat lesbian itu katanya di Quran diperbolehkan, LGBT juga diperbolehkan. Ini bagaimana itu? Dengan dia merujuk kepada Al-Quran, kan ini berbahaya. Karena itu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran itu memerlukan perangkat ilmu, dan salah satu perangkat ilmu yang sangat penting
Itu dikenal oleh para ulama dengan ilmu usulul fikih, ilmu tentang pokok-pokok atau dasar-dasar memahami daripada satu ayat di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai contoh misalkan bagaimana kita memerlukan ilmu ini untuk memahami Al-Quran sehingga pemahaman kita terhindar dari takalluf ataupun ta'assuf. Contoh misalkan di dalam Al-Quran, ya, apakah setiap perintah itu pasti wajib? Petunjuk dan pemahaman yang baik dengan bantuan ilmu usul. Wa aqimus sholat, sempurnakanlah sholat. Apakah sholat ini hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah? Kalau diletakkan dan dijelaskan oleh orang-orang awam, bisa jadi kesimpulannya wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Oh, ini perintah mubah, jadi boleh sholat, boleh tidak sholat, dan jadi ngaco. Tapi kalau di tangan para ulama, bahan baku sebagai sumber bahan baku utama Quran ini diolah oleh para ulama dengan ilmunya, mereka berhak adalah hukumnya wajib. Maka sholat isya wajib hukum, bukan sunnah, bukan hukum. Tapi nanti ada sholat-sholat yang jadi sunnah. Siapa yang memilah, siapa yang bisa memahami itu, itulah hebatnya para ulama, mewariskan kepada kita. Mereka sebagai warasatul anbiya mampu memahami seluruh Al-Quran sehingga terhidang kepada kita hari ini. Kita mah tinggal ngamalin, capeknya sudah oleh para ulama, tinggal ngamalin saja. Oh, ini sholat duha sunnah, ini sholat tarawih sunnah, ini qiyamul lail tahajud sunnah. Walaupun perintahnya wa minal laili fatahajjad bihi, dan di sebagian malam bertahajudlah. Wah, ini perintah dari Allah nih, pasti wajib. Tidak, ternyata ada kaidah, ada qarinahnya. Nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu. Terus bagi umatnya, ulama yang menyimpulkan, sehingga terhidang kepada kita satu kesimpulan fikihnya. Oh, salat qiyamul lail tahajud itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itulah ulama-ulama kemudian memperkenalkan dalam kaidah-kaidah atau dasar-dasar usul fikih itu kaidah-kaidah yang penting. Satu di antaranya adalah mereka memperkenalkan apa yang disebut dengan nason wasdidalan, apa yang dalam Quran, di dalam ayat atau surat Quran itu yang tersurat, dan apa pesan-pesan yang tersirat. Kedua-duanya sejalan dan bisa dikombinasikan untuk diamal. Contoh misalkan apa pesan tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, misalkan disebut wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Itu tersurat. Janji Allah pada orang beriman dan beramal soleh akan memberikan mereka kekuasaan khilafah di muka bumi. Kekuasaan itu diraih dengan apa? Amal soleh. Maka ulama menjabarkan, oh kalau begitu kekuasaan yang Allah janjikan kepada kaum mukmin itu bisa diperoleh
dengan cara bukan sekedar duduk di masjid membaca Quran, tapi berinteraksi, berkontribusi, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Maka nanti apa hukumnya kaum muslimin jadi presiden, jadi pejabat? Maka ayat itu bisa menjawab. Itulah sebagian janji Allah diberikan kepada kaum mukminin untuk beriman dan beramal soleh. Dengan cara apa? Dengan cara partisipasi, keikutsertaan, kontribusi, memegang kekuasaan-kekuasaan, jabatan-jabatan yang itu dipegang oleh muslim, oleh orang mukmin supaya mendatangkan kemaslahatan dan berkah. Di ayat yang lain dalam Quran surat At-Taubah disebutkan falaula nafar min kulli firqatin liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sebagian kelompok yang bertafaqquh, mempelajari secara mendalam ilmu-ilmu agama, yunziru qaumahum, agar bisa memberikan peringatan kepada kaum, kepada masyarakat. Itu pesan Allah di dalam Al-Quran. Pesan tersiratnya kita pikirkan, kita renungkan. Bagaimana supaya orang itu, sebagian dari kita bisa mempelajari agama. Maka dibangunlah surau, dibangunlah majelis ilmu, dibangunlah pesantren-pesantren. Karena mempelajari agama bukan di restoran, mempelajari agama bukan di lapangan bola. Maka ulama kemudian berijtihad, oh kalau begitu untuk liyatafaqahu fid din ini kita memerlukan infrastruktur. Perlu dibangunlah majelis taklim, dibangunlah masjid, dibangunlah pesantren. Yang itu semua di Quran tidak ada. Nggak ada ayatnya dirikanlah pesantren, dirikanlah majelis ilmu, nggak ada. Tapi kenapa itu kemudian dibangun, diatur, dibuat kurikulumnya, masuk jam 7, misalkan pulang sore, dibuat kitabnya, dibuat kurikulumnya. Itu dari mana? Tidak ada semuanya, tidak ada. Tapi pesan tersirat didapat dari ayat itu. Dia tafaqahu fid din, agar orang belajar agama. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kita sudah menjelang memasuki 17 Ramadan, kita ingatkan kembali, mari kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, tapi juga jangan mengabaikan perangkat-perangkat yang diperlukan, dan itu sudah dibuka oleh para ulama, sudah diletakkan dasar-dasarnya, sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran menjadi pemahaman yang lurus, yang baik dan benar, terhindar dari pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru, yang itu bisa jadi melahirkan sikap-sikap ekstremis, berlebihan, salah. Kalau sudah salah terus merasa benar, itu yang lebih repot lagi. Kalau orang bodoh salah diperbaiki bisa, ini yang merasa benar, sudah salah, menyimpang sesat, merasa benar, itu yang repot. Bermula dari apa? Benar baca Quran. Makanya Sayyidina Ali ketika menghadapi kelompok Khawarij, yang kata Sayyidina Ali, kelompok Khawarij itu hafal Quran, hebat Qurannya, tapi tidak usah didebat dengan Quran, karena mereka pasti akan berhujah terus dengan Quran. Tapi kekeliruan berpikir terhadap Quran itu mengakibatkan kelompok itu menjadi kelompok yang ditinggalkan, itu menjadi kelompok yang minoritas, kelompok yang sesat, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah menjadi mayoritas di muka bumi sampai sekarang, terhindar dari pendapat dan paham-paham minoritas. Jadi itulah mudah-mudahan momentum kita memasuki menjelang 17 Ramadan sebagai Quran diturunkan di bulan ini, mudah-mudahan membuka kita semakin mencintai agama, semakin mencintai Al-Quran, dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan para kiai, para guru, yang kemudian atas bimbingan para ulama itu menghasilkan pemahaman-pemahaman agama yang baik, yang lurus, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang singkat ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV